Pemirsa Saburai TV dan rakyat Lampung pada umumnya dan rakyat Kota Bandar Lampung pada khususnya. Jadi kalau kita tadi mendengar paparan dari Brigjen Iksan, itu beliau ini sangat intelektual ya dalam hal menjadi bakal calon wali kota Bandar Lampung, sehingga layak untuk dipilih oleh rakyat Kota Bandar Lampung. Kenapa saya bilang intelektual? Karena memang memenuhi syarat apa yang dibutuhkan oleh kotanya maupun rakyatnya. Dan secara visi misi beliau sangat gamblang bahwasanya kota ini memang harus dikelola oleh pemimpin yang tepat. Nah, saya tidak mengatakan juga hanya Brigjen Iksan yang paling tepat, karena ada tokoh-tokoh lain juga yang akan maju. Namun dari apa yang saya tangkap beliau sampaikan tadi, beliau sangat intelektual, memenuhi syarat, ya kan? Begitu proporsional beliau bisa menjelaskan visi misinya walaupun apanya tidak dipaparkan one by one. Kenapa? Waktu kita yang terbatas ya, kalau nanti dipaparkan semua nggak cukup juga ya kan. Nah kemudian perlu diamati juga, tadi Brigjen Iksan mengatakan bahwasanya tentang Bandar Lampung pernah mendapat penghargaan ya kan, Adipura Kencana, tapi setelah itu tidak dapat lagi. Makanya wajar ketika tadi di awal saya katakan ada sumber daya limbah yang kemudian itu menjadi salah satu pendapatan daerah yang akan dikelola oleh Brigjen Iksan ketika terpilih menjadi wali kota Bandar Lampung. Kemudian juga persoalan banjir tadi saya sempat juga kupas dengan Brigjen Iksan, apa sih yang akan dilakukan tentang banjir. Jadi beliau itu dalam penanganan banjir itu bukan hanya memperbaiki siring atau selokan yang sudah ada saat ini saja, tapi beliau itu akan membuat yang namanya itu sebuah mini tunnel ya. Jadi mini tunnel itu adalah terowongan mini ya kan, yang mana di atasnya didak, yang kemudian itu ada fungsi untuk pengendalian banjir, kemudian juga ada fungsi untuk menciptakan pendapatan daerah. Kenapa? Karena mini tunnel atau ducting yang akan dibuat oleh Brigjen Iksan itu akan tempat semua kabel masuk ke dalamnya. Ada kabel internet, ada kabel listrik ya kan, kemudian juga ada pipa gas, kemudian ada pipa PDAM dan lain sebagainya maksudnya, dan itu dia membayar retribusi. Begitu Brigjen tadi ya yang kita bahas. Nah artinya kan luar biasa pemikiran calon wali kota Bandar Lampung Brigjen Iksan ya kan, dalam hal untuk mengatasi banjir. Brigjen Iksan, saya bertanya tentang pointer bagaimana sih langkah awal untuk mendapatkan rekomendasi yang sedang diperbutkan oleh banyak tokoh ya di Kota Bandar Lampung. Misalnya untuk PAN saja lah, Partai Amanat Nasional ini seksi juga walaupun hanya 4 kursi, tapi di Kota Bandar sangat seksi. Kenapa? Partai Amanat Nasional ini gudangnya artis ya. Nah, apakah ada peluang besar bisa mendapatkan PAN tersebut dan kemudian bisa menarik partai lainnya untuk berkoalisi? Ya memang saya katakan tadi partai-partai itu harus koalisi, tidak bisa kecuali Gerindra ya. Betul. Kenapa kita merebut PAN itu? Karena tentunya saya punya sejarah hubungan panjang antara PAN, termasuk PKS, termasuk PDI. Kalau kita berbicara itu, pada saat tahun orde lama, PDI itu kan hanya Golkar, P3, PDI. Bagaimana PDI tidak bisa kampanye, bagaimana PDI dilarang kampanye segala macam. Saya pada saat itu Kapolsek.
Siapa di Kapolsek yang mengamankan PDI pada saat kampanye di wilayah saya? Saya bilang kita polisi itu pengamanan langsung, tidak bisa dihalang-halangi kita yang segala macam. Apabila terjadi sesuatu, siapa yang dia? Rakyat kita. Makanya kita mengamankan bukan hanya mengamankan PDI, tapi bagaimana mengamankan rakyat kita. Termasuk PAN sebetulnya punya suatu sejarah hubungan, dalam artian ya itu tadi saya prosesnya bagaimana segala macam itu ada hubungan. Memang dari beberapa pejabat PAN segala macam ya kita mengadakan pendekatan, adakan komunikasi segala macamnya. Termasuk PKS ini ya saya pun berhubungan dulu pada saat masih dinas segala macam, bagaimana presiden PKS-nya komunikasi segala macam secara intens. Nah inilah ini. Dan satu sisi saya lihat visi misi daripada PKS sendiri kan ada satu visi, bagaimana PKS mengatakan Pak Bandar Lampung itu harus juara itu maju kotanya, sejahtera rakyatnya. Loh, saya bilang satu visi saya adalah metropolitan itu bagaimana kota kita maju, kemudian rakyat saya aman nyaman dengan dia ini maju segala macam aman nyaman, kemudian bagaimana dia beriman itu ya tentunya kita kembali lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah itu visi misi itulah. Nah makanya itu memang pendekatan perlu. Kemudian kita bagaimana kita melakukan komunikasi satu sama lain, termasuk beberapa pejabatnya segala macam. Grassroots di bawah pun kita komunikasi, ini loh kalau memang ini loh kita merubah kota kita ini, bukan serta-merta kita menghilangkan yang lain, tapi bagaimana kita menata, termasuk pelayanan kepada masyarakatnya segala macam, ini yang harus kita tata semua nantinya. Termasuk tadi peluang soal sampah, pengolahan sampah, kemudian kanal segala macam. Memang itu sudah dalam satu mungkin ada investor yang masuk, yang bagaimana dia akan nanti pengolahan sampah ini kita pindahkan, karena ini sudah satu kota kita pindahkan. Kapan dia akan mengambil sampah? Siapa saja ini? Bagaimana pengolahannya segala macam. Kemudian kita lihat kesemrawutan reklame, kesemrawutan soal kabel segala macam. Itu tidak bisa kita ini kan. Bagaimana misalnya jalur utama Gatot Subroto, bagaimana Sudirman, bagaimana Walter Mangunsidi, bagaimana tertib lalu lintasnya, itu harus dikelola semua. Jangan ada istilahnya anaknya sudah lahir orang baru tanya bapaknya mana. Nah itu yang banyak terjadi, itu yang harus kita tidak. Kita tidak menyalahkan siapa yang salah, tetapi bagaimana kita membenahi itu ke depannya. Mari sama-sama saya katakan tadi, tidak bisa saya sendiri untuk mengolah itu, tapi seluruh komponen kita ajak ini loh, apabila ini mungkin selama ini ada yang kurang, ada yang tidak, itu yang harus kita benahi. Mari kita sama-sama untuk itu. Saya kira itu, karena kalau kita akan berdiskusi akan panjang, nanti akan ini proses waktunya pun nanti juga mungkin ditanya, Pak anggarannya dari mana? Kita hitung anggaran kita berapa, PAD kita berapa, anggaran kita berapa, kita hari berapa kita hari ini siapa saja, dari mana segala macam. Sampai tadi malam saya katakan, ya bukan saya menjadi ria atau sombong, sampai saya bilang kalau memang anggarannya tidak cukup, mungkin nanti pada saat amanah Tuhan memberikan saya, mungkin gaji saya pun saya akan berikan ini loh, suatu ini kepada ini. Ya itulah bentuk suatu kepedulian kita ya terhadap kota kita. Kapan kita iya sekarang ini kita ini untuk anak-anak cucu kita, bukan untuk kita menikmati. Termasuk bagaimana sekarang harus penghijauan kota kita, mana segala macamnya, mana saja yang harus green hijau segala macam. Bagaimana dampak lingkungan karena banjir tadi, karena pola penataan ini yang tidak jelas. Bagaimana resapan air dulu yang namanya di depan hotel dekat Walter Mangunsidi segala macam, itu suatu resapan air di dalam kota. Bagaimana hutan kera itu merupakan satu resapan air, sekarang pada bablas, pada habis semua. Bagaimana bukit-bukit kita lihat segala macam, tidak jelas. Termasuk bangunan-bangunan. Bagaimana proses perizinan yang katanya satu atap orang cukup dari di rumah dia akan segala macam. Ya itulah salah satu bentuk nanti kita pembenahan yang akan banyak sekali PR pekerjaan kita itu. Jadi pemirsa Saburai TV dimanapun berada, khususnya di Kota Bandar Lampung, sangat sehat ya apa yang dipaparkan oleh Brigjen Ihsan, bahwasannya beliau ini dalam pandangannya itu adalah bagaimana caranya meningkatkan PAD yang di Kota Bandar Lampung ini sehingga lebih besar dari dana transfer pusat. Nah, sehingga nanti APBD-nya juga akan meningkat. Kalau sekarang ini APBD di Kota Bandar Lampung 2,T ya. Mudah-mudahan nanti ketika Brigjen Ihsan yang jadi wali Kota Bandar Lampung
bisa naik 3 sampai 5 kali lipat. Amin. Amin. Dan tentunya kenapa Brigjen Ihsan berpikir untuk menyehatkan pendapatan asli daerahnya? Kenapa? Kalau pendapatan asli daerahnya besar, maka APBD juga akan menjadi meningkat. Nah, kemudian apa yang menjadi visi misi beliau itu bisa dilaksanakan. Tapi kalau APBD-nya saja dalam bentuk pendapatan asli daerahnya merosot, kemudian stuck, ya gimana mewujudkan visi misinya, ya kan? Nah, jadi sangat sehat apa yang dipaparkan oleh Brigjen Ihsan, calon wali kota Bandar Lampung. Dan kemudian dalam perebutan rekom tadi yang saya tanyakan, beliau juga punya strategi yang matang ya. Dan tentunya ini patut kita apresiasi hadirnya Brigjen Ihsan, ya kan, yang pulang kampung untuk membangun kota Bandar Lampung. Dan beliau juga sempat mengatakan kepada saya sebelum kami siaran pada saat ini, bahwasanya penataan pesisir pantai juga akan beliau lakukan. Beliau akan membuat Aerocity ya, yang mana Aerocity itu dia skemanya ada 5 hal yang akan dilakukan oleh Brigjen Ihsan. Yang pertama, Aerocity itu ada amenitas. Amenitas itu semua infrastruktur yang berkaitan dengan kebutuhan umum maupun kebutuhan lainnya. Kemudian ada airport. Nah, karena sudah Aerocity ya, maka dia ada airport. Nah, airport ini kan di Lampung ini baru ada 3 saat ini. Yang pertama ya Raden Intan di Lampung Selatan, kemudian ada di pesisir barat, kemudian yang sedang diuji cobakan itu ada di Waikanan. Nah, Brigjen Ihsan juga akan membangun Aerocity di pesisir pantai, karena memang tepat kalau membangun Aerocity di pinggir pantai. Kenapa? Memang bandara itu harus tidak jauh dari laut, ya kan. Nah, tidak hanya airport saja nanti, tapi juga ada pelabuhan penyeberangan, ya kan, barang maupun orang, sehingga akan membantu kelancaran lalu lintas penyeberangan. Kalau kita saksikan kemarin, Brigjen Ihsan sempat geram, ya kan, dengan adanya kemacetan di Pelabuhan Merak dengan Bakahuni, ya kan, sehingga beliau angkat bicara juga ketika itu. Nah, artinya Brigjen Ihsan ini sangat luar biasa kalau menurut saya, amazing ya, sebagai calon wali kota Bandar Lampung dengan programatik yang akan dilakukan. Nah, skema amenitas, kemudian airport dengan pelabuhan, juga beliau akan membangun skema atraksinya. Atraksi itu otomatis akan ada bermacam hiburan atau wisata yang disajikan di Aerocity tadi. Nah, kemudian juga ada pemukiman. Nah, tapi pemukiman yang akan dibangun oleh Brigjen Ihsan ini sifatnya bukan rumah tapak ya, tapi dia bentuknya adalah rumah power, ya kan, atau rumah susun lah, ya seperti itu, sehingga tidak memakan banyak tanah yang akan dibangun untuk pemukiman. Artinya kota Bandar Lampung yang dia sebutkan sebagai kota metropolitan memang bisa beliau wujudkan. Bukan hanya isapan jempol beliau ngomong kota metropolitan bisa saya jadikan Bandar Lampung ini, tapi betul-betul sudah beliau pikirkan dengan akan menghadirkan yang namanya tadi Aerocity. Nah, Aerocity ini tidak banyak yang sudah dibangun di Indonesia. Aerocity ini baru ada di Jawa Tengah, ya kan? Nah, baru ada di Jawa Tengah, yang kemudian akan dihadirkan di Lampung. Lampung ini mana? Kota Bandar Lampung. Oleh siapa? Brigjen Muhammad Ihsan. Nah, artinya saya berpikir, ya kan, kalau Saburetok ini sampai tidak ditonton, maka kita rugi. Kenapa? Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh seorang calon wali kota Brigjen Ihsan. Oke, pertanyaan terakhir, Brigjen Ihsan, apakah di dalam kacamata Brigjen Ihsan sendiri
tentang apa itu namanya religi tadi ya, kan yang Brigjen katakan bahwasanya untuk menstabilkan segala sesuatu hal supaya tidak terjadi korupsi, tidak terjadi tawuran dan lain sebagainya, aneka kejahatan. Ini korelasinya bagaimana dengan apa tuh namanya birokrasi maupun rakyat tentang religius tadi? Kenapa kita apa tuh namanya melihat agama ini kan jarang sekali dibahas sebagai sebuah efektivitas dalam pengendalian kejahatan. Silakan Brigjen. Jadi gini, kembali lagi saya bilang agama itu merupakan satu pengendalian yang ada pada diri kita sendiri. Iya. Ya, siapa yang mengendalikan? Ya diri kita. Kita apabila sudah berbicara agama, ya kita agama apapun akan mengatakan soal dia akan berbicara antara diri dia dan sama Tuhan, tidak sama orang lain. Nah, tentunya inilah merupakan bagaimana para mubalih, para kiai, para ustadz, para pendeta, para buddha ini yang harus diinikan, membawa ini. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan tentang kejelekan, tidak ada sama sekali, tentang kebaikan semua. Tinggal mungkin caranya yang berbeda masing-masing. Islam dengan sholatnya, mungkin Kristen ke gerejanya, Buddha dengan ke ininya segala macam. Nah, itu tadi, inilah para tokoh-tokoh agama ini yang harus kita inikan. Kemudian banyak pesantren-pesantren, banyak misalnya apa istilahnya daripada sekolah-sekolah yang mengajarkan tentang itu, tapi kadang-kadang hanya sekedar lip service saja. Tapi bagaimana kita membentuk anak-anak ini mulai dari misalnya dari dalam rumahnya, kemudian apakah sekarang ini seperti musolah itu, apakah sekarang tempat dia mengaji, apakah dia tempat dia sholat, apakah diajarin nggak itu. Nah, ini semua kita yang harus membawa sentuhan-sentuhan pada itu. Jadi tidak hanya lip service saja kepada para mubalik, kiai dan pesantren-pesantren tadi betul-betul kita tangani nanti. Dari Departemen Agama itu apa? Dia harus turun ke bawah, dia harus melihat benar nggak di segala macam. Karena kalau melihat dari semua aliran itu kan banyak sekali di Indonesia ini aliran yang bagaimana sih yang ini segala macam. Nah, sehingga dengan sentuhan-sentuhan agama itu ya mudah-mudahan dia dapat mengendalikan diri dia, tidak pada orang lain. Dengan diri dia itu sendiri dia mengendalikan, sehingga tanpa orang lain melihat diri sendiri dia akan bertanggung jawab sama Tuhan. Ya Tuhan antara dia, itu yang harus dia inikan, itu yang harus kita kuatkan sebetulnya. Dengan itu pun orang korupsi, orang segala macam itu karena dia tidak bisa mengendalikan diri dia. Salah satu bentuk pengendalian ini untuk korupsi itu pengendalian diri, karena sifat tamak manusia yang ada di diri dia itulah. Itu loh maksud saya kira gitu. Iya, jadi apanya luar biasa ya, bahwasanya apa yang dipaparkan oleh Brigjen Ihsan yang saya tangkap tentang agama yang apanya dipeluk oleh masyarakat, yang tentunya tidak dilarang oleh Republik Indonesia. Ada agama-agama samawi ya tentunya, bukan agama-agama yang buatan manusia. Nah, ini adalah hal yang injibel, tidak berwujud, artinya injibel, yang mana mampu mengkontrol manusia itu tidak melakukan perbuatan kejahatan. Karena semua agama tadi dikatakan oleh Brigjen Ihsan tidak ada yang mengajarkan hal yang buruk, artinya mengajarkan hal-hal yang baik itu budi pekerti, sehingga memiliki akhlakul karimah. Nah, setiap manusia atau individu manusia ketika dia sudah memiliki akhlakul karimah, maka dia nggak akan lagi dikorupsi. Nah, tentunya juga akan masuk ke dalam ruang-ruang pendidikan tentang agama ini secara intensitas yang luar biasa dilakukan oleh Brigjen Ihsan ketika terpilih menjadi wali kota Bandar Lampung. Nah, tentang agama ini kenapa menjadi pertanyaan saya yang sangat bagus saya tanyakan pada Brigjen Ihsan. Kenapa agama ini jarang sekali diangkat dalam sebuah kolerasi seorang pemimpin untuk ada menjadi garda terdepan dalam kepemimpinannya. Agama seolah-olah tidak menjadi hal yang pokok
dalam apanya kepemimpinan. Nah, dengan demikian artinya juga Brigjen Ihsan ini dalam memimpinnya nanti dia tidak akan membeda-bedakan agama, suku, ras, etnis. Jadi betul-betul seorang pemimpin yang excellent prima. Nah, silakan rakyat Lampung dimanapun berada, khususnya warga Kota Bandar Lampung, menilai Brigjen Ihsan apakah layak untuk menjadi wali kota Bandar Lampung. Dan untuk 8 partai politik pemenang pemilu 2024 juga silakan melihat dan menilai Brigjen Ihsan apakah layak mendapatkan rekom sebagai calon wali kota Bandar Lampung. Nah, tentunya partai-partai politik pemenang pemilu ini sudah mempunyai catatan dari acara Sabure TV ketika menonton. Jadi jangan lupa kepada yang menonton Sabure Talk in Sabure TV, like, komen, share, bagikan ke semua rakyat Bandar Lampung agar tahu apa yang akan dilakukan oleh Brigjen Ihsan ketika terpilih menjadi wali kota Bandar Lampung. Sekian dari saya, Ahmad Muslimin, dan bersama Brigjen Ihsan mengucapkan salam hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.